Tentunya kami ingin itu agar kiranya masyarakat ataupun pokon kami ini lebih maju. Di antara kabut pagi yang menyelimuti puncak Gunung Bayau, berdirilah sebuah pekon yang menjadi simbol perjuangan dan kemajuan, yaitu Pekon Napal yang terletak di Kecamatan Bulog, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Dari wilayah yang dulu sulit dijangkau, kini Napal menjelma menjadi pekon yang tumbuh maju dan mensejahterakan masyarakatnya. Di bawah kepemimpinan Bapak Syafruddin, sosok kepala pekon yang dikenal berdedikasi tinggi dan dekat dengan warganya, perubahan nyata pun perlahan wujud. Pekon Napal dikenal sebagai penghasil pisang unggulan, hasil tangan-tangan gigih dari masyarakat yang tak pernah lelah bekerja. Saya ini menjabat dari tahun 2021 dan tentunya banyak juga program-program pemerintah yang sudah kami laksanakan di tahun 2021 sampai 2025 ini. Yang untuk 2021 ini banyak juga kegiatan yang mana pada waktu itu masih ada wabah COVID 2019 dulu sampai 2021, sehingga kegiatan di Pekon itu masih banyak untuk berupa bantuan-bantuan kepada masyarakat yang tentunya yang terdampak daripada COVID tersebut. Akan tetapi di samping BLT yang lebih dari 40% pada waktu itu, kami juga masih bisa membangun fisik yang berupa rapat beton, kemudian realisasinya juga sudah selesai dan kami juga merehab daripada gedung Posyandu dan juga kegiatan-kegiatan yang lain yang itu berupa fisik maupun non-fisik. Untuk 2022 kami juga merehab juga gedung Posyandu pada waktu itu dan juga membangun beberapa titik jamban, karena itu juga program pemerintah yang mana untuk penyelarasan daripada ODF, artinya desa bersih ataupun desa yang mengikuti program agar kiranya masyarakat itu tidak buang air besar sembarangan. Alhamdulillah pada waktu itu kami menyelesaikan beberapa titik kegiatan itu sampai mungkin lebih dari 100 titik. Alhamdulillah masyarakat membantu masyarakat yang tidak mampu untuk membuat jamban sehingga masyarakat itu tidak membuang air besar sembarangan dan mengubah perilaku daripada masyarakat. Di samping itu juga 2022 itu juga kami tetap mengikuti program pemerintah juga dari pusat, bahwasanya harus menganggarkan bantuan langsung tunai itu maksimal dari 40%. Alhamdulillah. Dan untuk 2023 kami karena memang di kami ini punya kebutuhan untuk balai kemasyarakatan, 2023 ini kami mulai membangun
gedung Balai Kemasyarakatan dengan 2 tahun anggaran, 2 tahap, yang alhamdulillah di tahun 2023 itu sampai terbangun sampai 0 sampai kurang lebih 60%. Alhamdulillah selesai. Kemudian 2023 juga kami juga merehab gedung PAUD, merehab kap atasnya gedung PAUD, dan juga membuat beberapa rabat beton yang pada waktu dulu yaitu kaitan dengan membuat jalan usaha tani. Artinya ketahanan pangan dulu masih ada kegiatan untuk ketahanan pangan yang sifatnya fisik untuk membantu masyarakat dari kebun untuk mengangkut daripada hasil buminya untuk melancarkan sehingga nilai jualnya bisa lebih tinggi di petani. Kemudian di 2024 kami juga tetap melanjutkan pembangunan daripada gedung Balai Kemasyarakatan, walaupun untuk penyempurnaannya alhamdulillah, sehingga gedung Balai Kemasyarakatan bisa ditunggu alhamdulillah. Dan di samping itu juga kami masih tetap menyalurkan bantuan langsung tunai yang waktu itu maksimal itu 25% untuk kemiskinan ekstrim, karena itu perintah juga dari pusat. Kemudian juga untuk merehab gedung Balai Masyarakat, dan juga untuk pembangunan jalan rabat beton yang menghubungkan dari dusun yang terisolir, karena dusun ini memang sangat jauh dan kasihan dengan anak-anak sekolah ketika musim hujan, jadi anak-anak itu tidak bisa mengakses ke sekolah. Jadi alhamdulillah ini sudah terlaksana, dan kami juga membuat paving block juga di dusun yang ada di dusun 7 kalau nggak salah, pembuatan paving block untuk jalan yang ada di lingkungan. Melalui pemanfaatan dana desa yang tepat sasaran, Pokon Napal berhasil membangun fondasi kesejahteraan warganya. Jalan rapat beton kini membentang kokoh di antara tanjakan dan turunan pegunungan yang dahulu begitu berbahaya. Dulu di sisi kiri jurang, di kanan tebing curam, dan kini menjadi jalur aman yang memudahkan masyarakat beraktivitas dan mengangkut hasil bumi mereka. Ini sebelum dibangun kondisinya seperti apa nih Pak? Yang saya dengar tadi ada pembicaraan sedikit kepada masyarakat. Katanya jalan ini sebelum dibangun itu kondisinya sangat ekstrim Pak ya? Ya. Yang dimana juga di sana masih bisa tembus ke kampung lain atau dusun-dusun lain. Ya. Jadi jalan ini sebelum dibangun oleh Pekon, kendaraan roda 4 pun kalau memang itu cuacanya habis hujan itu nggak bisa masuk Pak. Artinya yang paling parah nih, yang lebih kasihan lagi kita terhadap anak-anak sekolah. Oh. Jadi ibu-ibu ngantar anak sekolah ini udah banyak sekali yang sampai masuk rumah sakit karena mereka jatuh. Kan ini udah batu besar-besar. Terus yang ekstrimnya lagi, kalau istilahnya udah jalan becek, banyak jeblogan, batunya besar. Jadi mereka kalau jatuh ini langsung kena batu gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah dicor sama desa ini. Dulu di dusun Lubukanyas akses sekolah termasuk ke desa kemanapun enak sekarang udah.
Oke, jadi untuk di dalam itu dusun apa Pak namanya? Dusun Lubuk Anyas. Ya. Jadi untuk orang-orang dari dusun Lubuk Anyas ketika ingin pergi sekolah harus keluar melintasi jalan ini Pak. Ya, betul. Di mana jalan ini adalah jalan satu-satunya mereka untuk keluar dari dusun mereka. Ya. Yang dimana dulu itu di sini kondisi sangat ekstrim sekali Pak. Ya, betul. Sedangkan roda 4, roda 2 pun sangat sulit. Sangat sulit. Dan setelah dibangun, tanggapan masyarakat ini gimana sih Pak? Alhamdulillah tanggapan masyarakat ini positif bahwa mereka dengan adanya akses jalan ini, artinya yang sekolah dari PAUD sampai aliyah, dari sebenarnya bukan hanya satu dusun yang punya Pekon Apal aja, ada dusun lain yang Pekon Sukanegara di dalam sana. Jadi perbatasan dengan Sukanegara, dusun dari desa Sukanegara ini aksesnya juga ke sini. Mereka kan yang sekolahnya pada di sini. Ya. Itu memang mereka aksesnya ke desa Pekonnya ini lewat sini, tapi adanya di bawah di sana dekat kecamatan. Oh iya, jadi bukan hanya dari warga Pekon Apal aja yang melintasi jalan ini. Ya. Bahkan dari pekon-pekon lain pun melintasi jalan ini. Iya. Dan himbauan Bapak kepada masyarakat seperti apa sih? Ada nggak yang mau Bapak sampaikan kepada masyarakat di Pekon Apal ini? Ya, himbauan saya kepada masyarakat, satu, jaga istilahnya pembangunan Pekon yang ada, kita istilahnya rawat dengan baik. Dan lagi pesan kepada masyarakat yang paling mendalam adalah saat kendaraan Anda pakai rantai ban, ini jangan sampai istilahnya kalau bisa melintasi jalan-jalan coran, karena jalan coran ini sebenarnya itu akan rusak dan cepat terkelupas apabila terkena sentuhan rantai ban, karena mereka langsung bersentuhan dengan besi. Artinya apa ya, sebagus apapun kita ngebangun, seandainya pemakaiannya tidak istilahnya tidak ramah lah terhadap bangunan itu sendiri akan cepat rusak Pak. Gimana ini Pak setelah dibangun, tanggapan Bapak selaku masyarakat sekitar tentang jalan ini? Ya alhamdulillah banyak manfaatnya Pak. Banyak manfaatnya. Iya, jadi berguna bagi kami istilahnya warga di sini. Ya terutama ya mau bikin rumah, mau bikin istilahnya kepentingan nggak terhambat oleh hujan, dan bawa material istilahnya nggak terganggu karena suasana cuaca. Oh, jadi sebelum dibangun ini kondisi seperti apa sih Pak? Ya jalan tanah Pak. Jalan tanah. Jadi kalau mau masuk itu istilahnya licin. Jadi terpaksa lah istilahnya kalau nggak ditunda kendaraan ya dirantai gitu. Oh, berarti ketika hujan apalagi nih kondisi jalannya menurun Pak ya, iya, atau menanjak. Iya. Itu berarti mobil atau motor yang ingin ke atas itu pasti mater atau jatuh Pak ya? Iya. Dan ucapan terima kasih Bapak kepada pemerintah Pekon, pemerintah kabupaten dan pusat seperti apa sih? Ya alhamdulillah ya, khususnya bagi pemerintah Pekon bisa mempedulikan, memperhatikan masyarakat terpencil gitu. Ya. Dan harapan Bapak ke depannya untuk pembangunan yang ada di Pekon Apal ini seperti apa? Ya harapan saya ya istilahnya moga-moga sukses lah istilahnya ke depannya. Alhamdulillah kepada masyarakat, jalan kita sudah terbangun, akses kita sudah lancar. Harapan kami sebagai pemerintah Pekon, masyarakat menjaga ini dengan baik. Yang pertama, utamakan istilahnya kebersihan, utamakan jalur drainase air. Kalau memang ada mampet, kita dibersihin bersama agar tidak ada genangan di jalan-jalan cor ini. Yang kedua, kepada masyarakat juga berharap jaga ketertiban, jaga keamanan, karena keamanan dan ketertiban adalah hak pribadi kita yang harus kita jaga dan kita lindungi semua. Terima kasih. Alhamdulillah desa kami di tahun 2023
membuka akses jalan, yaitu jalan usaha tani sepanjang 2 kilo ke pedalaman ke perkebunan petani, yaitu luas pembukaan lahannya 2 meter lebih 30 cm, kalau nggak salah 2 meter 2.500 cm lah pembukaan jalannya. Alhamdulillah petani yang ada di Dusun Sinar Baru sekarang ke kebunnya mereka sudah istilahnya enak, hanya licin ya karena memang posisi jalan ini masih berupa tanah. Ya, harapan kami sebagai pemerintah Pekon mudah-mudahan ke depannya jalan usaha tani kita semakin bagus. Mungkin suatu saat nanti bisa kita membaharui lagi dengan cara pengecoran apa dan lain sebagainya agar petani bisa mengeluarkan hasil buminya ini dengan mudah. Lihat kabar orang wawancara sekedar. Jadi bapak-bapak semua inilah menerima BLT DD di Dusun Napal, antaranya salah satunya ini. Mbah Basah kemarin bener Mbah ya mendapatkan bantuan langsung tunai BLT itu? Iya. Itu jumlahnya kalau boleh saya tahu berapa sih Mbah? Berapa yang Mbah terima? Terima Iya, dapat duitnya berapa tuh? 9. Rp900.000 dalam kurun waktu 3 bulan Mbah ya. Iya. Nah, terus tanggapan Mbah dikasih bantuan kayak gitu gimana nih? Senang apa enggak? Enggak. Senang apa enggak nih dikasih bantuan kayak gitu? Senang. 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 Mbah menggunakan uang bantuan itu untuk apa aja nih? Mbah nggunain uang bantuan itu untuk apa aja? Dipakai buat apa aja waktu dapat bantuan itu uangnya? Uangnya pakai beli beras. Buat beli beras. Terus beli apa lagi nih Mbah? Terus beli apa lagi? Ya itu panjajan. Oh, jadi buat beli jajan, buat beli beras dan kebutuhan dapur lainnya gitu Mbah ya. Iya. Dan harapan Mbah kedepannya untuk BLT ini masih pengen ada apa enggak? Masih pengen ada apa enggak bantuan ini? Pengen.
Oh, jadi Mbak berharap agar bantuan ini ke depannya masih tetap ada, Mbak ya? Iya. Namun, di balik segala kemajuan, ada satu keluh kesah yang belum terjawab, yaitu jalan kabupaten yang melintasi Pokon ini masih rusak parah. Kondisi onderlah yang hancur dan berlumpur membuat masyarakat kesulitan. Terlebih lagi saat musim hujan tiba. Tak jarang kendaraan warga tergelincir dan terjatuh saat menembus jalan licin yang menanjak. Dari puncak Gunung Gayau ini, masyarakat Pokon Napal berharap agar pemerintah kabupaten dapat melihat dan mendengar jeritan mereka. Karena di balik perkara sejahtera ini masih ada perjuangan panjang menuju akses yang lebih baik. Yang 2025 ini kami juga tetap mengikuti atau menyelaraskan kebijakan daripada pemerintahan pusat dan daerah untuk penggunaan daripada dana desa, walaupun di 2025 ini kami adanya pengurangan akibat daripada efisiensi anggaran, pengurangan dana desa, tapi kami tetap melaksanakan perintah dan amanat daripada pemerintahan yang baru, yang mana ketahanan pangan 20% kami alokasikan dananya itu untuk ditransfer ke BUMDes, yang memang BUMDes ini sudah berjalan, dan alhamdulillah rencana BUMDes ini untuk usaha penggemukan dan ternak kambing ini insya Allah sudah berjalan, walaupun belum sempurna karena memang dananya belum turun seluruhnya pada saat ini. Kemudian juga kami untuk pembangunan fisik juga membangun juga rabat beton di Nabang Bayur yang menghubungkan untuk di lingkungan, karena memang aksesnya jalan tanah yang alhamdulillah ini sudah selesai. Dan juga kami juga mendukung daripada program pemerintah berupa yang mana adanya untuk Koperasi Desa Merah Putih, yang alhamdulillah Koperasi Desa Merah Putih untuk di Pokon kami sudah terbentuk, dan insya Allah nanti untuk kelanjutannya kalau umpamanya nanti dari pemerintah nanti ada bantuan daripada dana untuk Koperasi Desa Merah Putih yang memang tujuannya bagus, insya Allah mungkin kami bisa terbantu oleh Kopdes Merah Putih, dan Kopdes Merah Putih ini sudah terbentuk dan sudah sampai ke berbadan hukum, artinya akte notaris, dan juga kegiatannya insya Allah kegiatan usahanya sudah bisa dilaksanakan sekiranya nanti dananya sudah turun dari pemerintah pusat. Secara pribadi, harapan saya dan atas nama pemerintah Pokon, harapan kami ke pemerintah, tentunya kami ingin itu agar kiranya masyarakat ataupun Pokon kami ini lebih maju, dan tentunya kami atas nama pemerintah Pokon mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan pusat yang mana dengan adanya dana desa ini sangat terbantu bagi kami dalam memajukan Pokon dan untuk mengakses masyarakat yang ada di jauh-jauh dan untuk meningkatkan daripada hasil perekonomian.
Mungkin harapan juga dan kami juga kepada masyarakat sekiranya bisa mendukung kinerja kami, dan tentunya dalam kesempatan ini tidak ada yang sempurna dan mungkin banyak terdapat kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan kepada masyarakat. Tentunya saya memohon masukan dan kritikannya agar kiranya daripada pembangunan dan kinerja kami ini ke depan bisa lebih baik untuk menuju Pokon Napal yang lebih sejahtera. Dari puncak Gunung Gayau ini, masyarakat Pokon Napal berharap agar pemerintah kabupaten dapat melihat dan mendengar jeritan mereka. Karena di balik Pokon Sejahtera ini masih ada perjuangan panjang menuju akses yang lebih baik. Inilah Pokon Napal, bukti bahwa di balik tebalnya kabut pegunungan ada cahaya kemajuan yang terus menyala. Cahaya yang lahir dari kepemimpinan yang tulus dan dari tangan-tangan masyarakat yang bekerja dengan hati.